Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hubungan antar makhluk hidup. Simak video ini baik-baik ya. Hubungan antar makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan atau dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Coba perhatikan gambar berikut ya. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang mati. Bangkainya akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Hasil penguraian ini yang akan menjadi sumber makanan bagi padi atau tumbuhan yang lain. Padi dalam hal ini disebut sebagai produsen, sedangkan tikus disebut sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian ular disebut sebagai konsumen tingkat 2, burung elang disebut sebagai konsumen tingkat 3, dan jamur disebut sebagai pengurai. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Selanjutnya, simbiosis. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Simbiosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Selama menumpang hidup, anggrek tidak merugikan pohon. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Nah, dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya, hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Oke, baiklah adik-adik, terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.